saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali di Sekolah Minggu GKJ Bandung. Halo, apa kabar semuanya? Adik-adik semuanya sehat ya? Seminggu ini bagaimana adik-adik? Semuanya senang, semuanya gembira. Mudah-mudahan gitu ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam setiap keadaan. Nah, adik-adik, tadi kan Mas Alam sudah membuka menyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik semuanya kan selalu gembira ya. Anak-anak sekolah minggu harus selalu gembira, mengikuti Tuhan dengan sukacita. Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Selama seminggu ini kami boleh belajar, kami boleh melakukan kegiatan belajar melalui pembelajaran jarak jauh dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dan menolong kami di dalam aktivitas belajar kami. Dan pada kesempatan hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, meskipun kami dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong, menyertai kami semua, dan Tuhan yang akan memimpin supaya kami selalu penuh sukacita di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, minggu ini kita masih bersekolah minggu secara online ya, karena masih ada pandemi COVID-19. Adik-adik tapi tetap semangat ya, tetap bersukacita di rumah masing-masing. Sekolah secara online, sekolah minggu juga secara online. Bagaimana kemarin adik-adik bersekolah di rumah masing-masing? Tetap gembira ya. Semuanya bisa mengikuti kan pelajaran sekolah dari rumah masing-masing. Pasti asik lah ya semuanya. Gimana nih yang naik kelas 1? Yang naik kelas Samuel? Wah, gembira ya. Semuanya pasti excited, sangat-sangat gembira. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan menyanyi lagi yuk satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari
sudah siapkan ya untuk mendengarkan cerita ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mas Daru. Silakan Mas Daru. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar pagi ini? Senang sekali bila Kak Daru pada pagi hari ini bisa menemani kita semua untuk belajar dari firman Tuhan di dalam kelas sekolah minggu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Kak Daru ingin membawa sebuah cerita tentang seseorang bernama Saulus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami bersama-sama memuji nama Tuhan dan kami berkumpul di sekitar firman Tuhan. Kami hendak membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan boleh menghidupinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di antara kita yang pernah mendengar nama Saulus? Iya. Saulus adalah nama lain dari Rasul Paulus yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik dari kisah hidupnya, yaitu bahwa ketika ia belum menjadi percaya, Saulus adalah seseorang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Bagaimana mungkin seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus, sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus, berubah menjadi seseorang yang sangat mencintai Tuhan Yesus? Pada pagi hari ini kita akan melihat kisahnya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19, di sana diceritakan kisah tentang pertobatan Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi, seperti Tuhan Yesus. Saulus berguru kepada seorang guru yang sangat terkenal di Yerusalem, bernama Gamaliel. Nah, seperti juga gurunya, Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Saulus menganiaya dan mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus atau para murid Yesus. Jahat sekali. Inilah Saulus. Nah, pada suatu ketika ia memiliki sebuah rencana, yaitu untuk menangkap orang-orang Yahudi yang telah lari ke sebuah kota bernama Damsyik. Nah, ia mempersiapkan perjalanannya dengan meminta kepada imam besar sebuah surat untuk mengizinkannya datang ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Yahudi. Orang yang jahat ini kemudian pergi ke Damsyik bersama dengan pengawal-pengawalnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kisah Para Rasul 9 ayat 3 hingga ayat yang ke-5 dikisahkan demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Adik-adik, Tuhan Yesus ternyata datang kepada Saulus. Maka setelah peristiwa itu diceritakan di sini, Saulus kehilangan penglihatannya. Ia menjadi buta. Ketika ia bangkit, ia tidak bisa melihat. Maka Saulus dituntun oleh para pengawalnya untuk meneruskan perjalanan ke kota Damsyik. Selama 3 hari Saulus kehilangan penglihatannya, dan selama 3 hari itu juga ia tidak makan maupun minum. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Pada saat yang sama, ternyata Tuhan juga menyatakan suatu penglihatan kepada murid Tuhan Yesus bernama Ananias. Ananias adalah murid Tuhan yang tinggal di Damsyik.
Pada saat itu, seperti juga banyak orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, mereka telah mendengar kabar bahwa seorang Saulus akan datang kepada mereka untuk menangkap mereka. Mereka telah mendengar kabar tentang siapakah Saulus ini. Tetapi di dalam kebesaran Tuhan, Tuhan datang kepada Ananias dalam sebuah penglihatan. Tuhan berkata kepada Ananias, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, Ananias. Lalu Ananias menjawab, ini aku Tuhan. Ayat yang ke-11, firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ananias pada saat itu tentu ragu-ragu sebelumnya. Dikatakan di sana, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias telah tahu siapa Saulus, tetapi Tuhan meyakinkan hatinya, sehingga Ananias pun pergi kepada Saulus. Nah, singkat cerita, maka Ananias akhirnya bertemu dengan Saulus yang sedang berdoa. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias mendoakan Saulus. Maka seketika itu juga selaput yang menutupi mata dan pemandangan Saulus gugur dan Saulus dapat melihat lagi. Peristiwa yang ajaib ini membuat Saulus bertobat. Nah, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Saulus ini? Kita belajar tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa manusia, betapapun dosa itu jahat di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita, walaupun kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tetapi Tuhan mau kita berubah seperti Saulus. Buat adik-adik yang sering marah, minta pada Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang sabar. Buat adik-adik yang sering jahat sama temannya, minta pada Tuhan, Tuhan ampuni aku dan biarlah aku menjadi teman yang baik bagi teman-temanku. Buat adik-adik yang hari ini sedang bersedih, Tuhan Yesus hadir menemani adik-adik. Tuhan Yesus akan menjaga adik-adik. Nah, seperti Tuhan Yesus datang kepada Saulus, ia juga datang di dalam kehidupan kita, menemani kita ketika kita sekolah, ketika kita belajar, ketika kita bermain. Tuhan Yesus ada di sana. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sayang pada kalian. Dan marilah kita juga menyayangi Tuhan Yesus dengan cara hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, doa haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, boleh haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh, boleh haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Yuk kita akhiri ibadah hari ini dengan datang pada Tuhan di dalam doa. Oh ya, sekolah minggu dengan senang hati loh menerima persembahan pujian apabila adik-adik ingin mengisi pujian di dalam ibadah sekolah minggu. Bisa disampaikan ya kepada Mbak Naomi atau wali kelas masing-masing. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Biarlah melalui firman-Mu, kami anak-anak sekolah minggu terpacu untuk menjadi pengikut dan murid Yesus yang setia seperti Paulus. Dan bisa menjadi teladan dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata. Mari Tuhan, sertai kami, supaya kami tetap memiliki semangat untuk belajar, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kami untuk berkumpul bersama di gereja. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap kegiatan, supaya kami dapat membawa kebaikan bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.